Oke, selamat pagi, siang maupun sore. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang manajemen risiko. Namun seperti biasa kita baca dulu disclaimer. Tabel-tabel dan kolom isian yang ada pada sheet-sheet di file ini tidak sepenuhnya berdasarkan surat edaran Menteri PUPR nomor 04 tahun 2021 dan merupakan pengembangan pribadi yang bertujuan untuk memudahkan proses analisis dan inventarisasi data untuk keperluan menyusun laporan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian PUPR. Apabila file ini bertentangan dengan pemahaman Anda terkait penyusunan laporan penerapan manajemen risiko, jangan melanjutkan ke sheet berikutnya dan silakan menggunakan metode lainnya. Terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tabel pemantauan triwulan. Nah, di sini ada tabel pemantauan sama ya dengan lampiran pada SE, cuman kita tambahkan seperti kolom ini untuk bukti dukung. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Mulai dari kolom 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sampai 7 ini kita mengambil dari profil risiko. Jadi di sini sebenarnya sudah kelihatan ya, mulai dari penyataan sampai dengan indikatornya. Nah, ini tinggal kita kalau mau gampang tinggal tulis sama dengan langsung selnya di mana di sana. Oke. Nah, terus yang perlu kita perhatikan adalah di kolom 8, 9 dan 10. Nah, di kolom 8 di sini kita mengisikan realisasi waktu yang benar-benar kita pantau pada triwulan 1 ya, kalau yang ini contohnya triwulan 1. Nah, nanti bisa disebutkan realisasi waktunya. Nah, kita ambil contoh yang pertama di sini. Karena targetnya itu setiap akhir bulan, nah kita sebutkan saja ternyata baru di akhir bulan Maret baru ada laporannya. Nah, ini hasil pemantauannya pada bulan Januari belum ada yang berkontrak misalnya. Terus yang kedua ada Februari baru tanda tangan kontrak, ini permisalan ya, dan mobilisasi baru dimulai di awal Maret. Nah, di bulan akhir Maret itu baru disusun untuk diagram jaringan kerja. Nah, nanti hambatannya di sini disebutkan diagram jaringan kerja belum disusun dalam bentuk laporan, karena di sini kan indikatornya ada dua ya, laporan dan file Microsoft Project. Nanti dari indikator laporan ini kita masukkan ke dalam bukti dukung. Nah, kembali lagi ke untuk ini tabel ini kesepakatan saja untuk masing-masing UPR, apakah ini link bukti dukungnya ini disampaikan ke dalam laporannya atau di hide seperti profil risiko sebelumnya. Nah, bagaimana dengan realisasi waktu yang belum terlaksana? Karena di sini target waktunya itu di triwulan 2, kita tuliskan di sini realisasi waktunya masih rencana. Jadi Satker di sini hasil pemantauannya, Satker sedang memfinalkan konsep penambahan jumlah personil penilik. Nah, di sini juga ada hambatan kendalanya, belum diakomodasinya anggaran untuk penambahan personil penilik dalam tipe berjalan. Nah, kalau misalnya ini kasusnya sama, masih rencana ya untuk triwulan 4, karena di sini kita inovasi pengendaliannya ini meminta audit dari BPKP sebelum FHO. Nah, di awal-awal kan belum ada yang PHO, jadi bisa saja tidak perlu ada link bukti karena memang belum ada. Kalau sudah ada konsepnya bisa disampaikan di link bukti dukung. Nah, kalau hambatan mungkin yang ketiga tidak ada. Nah, untuk memudahkan kita menyiapkan beberapa sheet tambahan di sini untuk triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Nah, ini masing-masing bisa dilihat pemantauannya itu di masing-masing periode. Kalau misalnya periode triwulan 2 itu dilaporkan di bulan
triwulan 3 itu bukan di Oktober, dan untuk triwulan 4 itu di Desember atau Januari tahun 2023. Oke, selanjutnya kita melihat di tabel tinjauan atas risiko baru. Nah, ini tinjauan atas risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi. Nah, ini tinggal diisikan sebenarnya kalau ada ya, nama kejadiannya, pernyataan risiko, penyebabnya, skor kemungkinan, skor dampak, besaran risiko, level risiko, dan responnya. Tapi kalau misalnya belum ada teridentifikasi, tinggal dibikin seperti ini aja, dituliskan tidak ada, dan tabel ini wajib juga dilampirkan dalam laporan triwulan penerapan manajemen risiko. Nah, apabila ternyata ada, ini contohnya yang di bawah, ini hanya contoh ya. Kira-kira nama kejadiannya ini, pekerja mengalami luka bakar, pernyataan risikonya ini kecelakaan kerja. Kalau mau diuraikan boleh panjang lagi, ini hanya sekedar saja. Terus penyebab risiko, pekerja tidak menggunakan sarung tangan saat merapikan tepi bongkaran aspal, ini hanya pemisalan ya. Terus skornya 1, skor dampaknya 3, 1 dengan 3 adalah 5 besarannya, levelnya sangat rendah. Nanti respon risikonya ini mengurangi kemungkinan dan dampak. Ini hanya permisalan ya kalau ada. Dan kalaupun ada yang dinaikkan menjadi risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi, maka nanti tabel ini wajib diverifikasi atau divalidasi juga oleh UKI. Nah, nanti masing-masing UPR akan melampirkan ini dan membuat sebuah seperti permohonan agar nama kejadian ini atau risiko ini dapat dicantumkan dalam profil risiko yang akan dilaporkan perbaikannya di triwulanan berikutnya. Dan selanjutnya kita akan melihat di tabel pemantauan level risiko. Nah, ini tabel yang terakhir ya. Tabel yang terakhir ini ada kolom pernyataan, ini sama ya. Terus ada kejadian risiko 1 tahun. Nah, ini kalau dalam misalnya di triwulan 1 ini, walaupun masih triwulan ya, tapi direkap nanti kejadiannya per 1 tahun. Terus ada risiko yang direspon, ini kolom 4, 5, dan 6 ini persis sama dengan profil risiko di kolom 18, 19, 20. Nah, itu persis sama. Kembali lagi kita ke sini. Nah, ini tinggal diisikan sama. Nah, terus kita akan membandingkan dengan level risiko aktual. Nah, ini biasanya, tapi kalau misalnya ada, ya silahkan diisi. Untuk di triwulan pertama mungkin kejadian risikonya belum ada. Jadi diisikan 0, 0, 0, dan frekuensinya 1. Tidak boleh 0. Frekuensi dan dampak nilainya paling kecil adalah 1. Nah, kalau 1, 1, besar risikonya 1. Nanti 7 dikurang 1, makanya hasilnya 6. Nah, karena ini masih bisa dibilang besar risiko aktualnya lebih kecil dari risiko yang direspon, mungkin belum ada memerlukan rekomendasi. Nah, apabila kita ini langsung loncat untuk triwulan 4 ya. Nah, untuk triwulan 4 mungkin sudah ada kejadian risiko 1 tahun. Ini bisa diisi. Ini hanya kira-kira ya, permisalan. Untuk pernyataan yang pertama itu 1, yang kedua ada 3, yang ketiga ini tetap 0 misalnya, dan yang keempat ini apabila disetujui oleh UKI untuk dimasukkan dalam profil risiko, maka nanti akan masuk ke dalam tabel ini juga untuk dipantau. Nah, ternyata untuk yang 4 ini nilai yang aktualnya lebih tinggi daripada risiko yang direspon. Nah, makanya di sini perlu ada rekomendasi, misal ini permisalan, perlu ada evaluasi dari HSE dan konsultan pengawas, dan juga di sini harus ditandatangan oleh pimpinan UPR, atau di sini karena T3 Kepala Satuan Kerja. Ini sama ketiga tipe tabel ini harus semuanya diperiksa
oleh pimpinan UPR dan ditandatangani sebelum dicantumkan ke dalam laporan penerapan manajemen risiko tiap bulannya. Mungkin demikian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk setiap UPR agar rajin untuk melakukan pemantauan tiap triwulanannya dan dilaporkan kepada unit kepatuhan internet. Demikian saja. Terima kasih telah menonton.